wis nanggon apa iki jenenge ya? Gazebo nek. Gazebo. Griya dahar. Griya dahar. Jan iki. Ning kowe sabar sik, ya engko sikik. Kowe jane meh apa ngecor to kowe iki. Banget. Lah iya, iki diteruske le. Teruske. Yang suka weruh awake dhewe. Ya niki ngapunten untuk Pak Sekda sendiri. Nah, ini untuk maksudnya pencapaian pembangunan. Nah, ini pun napa mawon Pak ini? Oh nggih. Kathah Mas Pur ingkang sampun dipun kasilaken saking kegiatan pembangunan wonten ing tlatah pemerintah Kabupaten Bantul. Tetapi yang jelas setiap periode kepemimpinan itu pasti ada yang namanya indikator kinerja utama bupati yang harus dicapai, yang merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dengan DPRD. Ada 19 sebenarnya indikator kinerja utama yang harus diraih. Namun dari 19 indikator itu belum semuanya dapat diraih. Ada 15 yang sudah bisa dicapai, diantaranya adalah kesesuaian tata ruang, kemudian ketentraman dan ketertiban yang bisa diraih. Tetapi ada hal juga yang belum dapat dicapai, diantaranya adalah upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, masalah kemiskinan ini memang menjadi permasalahan yang sudah sejak lama dan terus-menerus diupayakan. Pemerintah Kabupaten Bantul dan juga didukung oleh pemerintah desa selalu berusaha bagaimana caranya agar warga masyarakat Kabupaten Bantul ini semuanya sejahtera, semuanya tercukupi kebutuhan hidupnya, kebutuhan sehari-hari juga tidak menjadi permasalahan. Oleh karena itu sinergi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa melalui APBDes-nya juga didorong untuk bersama-sama membantu warga masyarakat yang masih berada dalam kondisi miskin. Di antaranya adalah harus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah tidak layak huni bagi warga masyarakatnya. Kemudian juga bisa memberikan santunan makan 2 kali sehari bagi warga yang memang sampai saat ini tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Bagi pemerintah tentu ini sebagai satu hal yang wajib karena tugas pemerintah itu akan mensejahterakan warga masyarakat. Nah, di samping itu ada keberhasilan juga yang telah diraih oleh Pemkab Bantul, itu adalah melaksanakan penata usahaan keuangan dengan baik. Terbukti 8 kali berturut-turut pemerintah Kabupaten Bantul itu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Artinya di dalam pengelolaan itu ada transparansi, ada akuntabilitas, yang anggaran atau dana-dana yang berasal dari manapun, baik dari pemerintah pusat maupun pendapatan asli daerah itu dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya kemubaziran. Semuanya bermanfaat, semuanya dapat meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Ngaten Pak Spur sekilas ya. Berarti wis komplit to kabeh digatekke to. Mungkin gini Pak Sekda, mungkin adakah dalam ulang tahun ini, adakah prioritas dalam pembangunan? Artinya dalam segi pariwisata, perekonomian, kemudian dalam tata ruang itu adakah satu prioritas yang dulu Pak? Ya, prioritas yang diutamakan pertama yang menyentuh hajat hidup kebutuhan warga masyarakat, yang langsung bersentuhan dengan warga masyarakat. Misalnya jalan-jalan yang tersedia, khususnya jalan kabupaten harus dalam kondisi mulus, karena jalan itu menjadi kebutuhan, menjadi sarana untuk mobilitas warga masyarakat. Mengapa itu kita pandang penting? Karena berdasarkan data yang ada di kepolisian, ada 141 orang meninggal dunia di jalan di tahun 2019. Sehingga di tahun 2020 ini pemerintah berusaha memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Kemudian yang berikutnya juga untuk menindaklanjuti keberadaan bandara yang ada di Kulon Progo,
Yogyakarta International Airport itu, maka pemerintah Kabupaten Bantul pun juga tidak boleh tinggal diam. Harus ada program yang bisa menangkap hadirnya wisatawan yang nanti berasal dari bandara yang baru tersebut. Seperti misalnya membuat kawasan ekonomi khusus yang ada di kawasan pantai selatan, sehingga nanti di sana akan menjadi ruang tempat berdirinya hotel, kemudian ada tempat kuliner, tempat wisata bagi warga, bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Gitu. Jadi wisata ya digatekke. Jadi nang Bantul itu kan objek wisatanya uga saka pantai, UKM terus Kaya kowe bareng kudune kan ya ngerti nek kira-kira pantai Parangtritis Reget ngono kae, kowe ya berusaha dikuras sithik, engko ya diganti banyu sing anyar ngono lho. Kuwi salah satu tempat wisata ngono kuwi. awak kon nau segoro iku kayak kepiye? Ikhtiar ya. Lho ora iso kowe. Ora Wah, kowe sini SDM-nya dipakai SDM. lho kepiye kudune? Ora ngerti? Ora. Ayo aku ya ora ngerti nek usul kok ditompo Lah yang iya. Ya tegese kan kita juga ikut mempromosikan wisata di Kabupaten Bantul. Atau kita harus obah mamah mingset geget. Wow. Ya ada kan. Iso meneh ki Pak Lurah Ngosari kan piantune isih enom. Wah, terkuru. Oh. Kayak guru ya, daging. Guru kan daging. Nggih, yo jan nek karo aku wis jan wah plek kaya. Gini. Kembar nek ngilu ngono aku kaya ngilu nek karo Wah, Pak Lurah. Bagusnya ya padha. Wah, Nah niki pripun Mas Nur? untuk nganu Pak, yang dilakukan untuk menjemput program Iya. itu kan dari Kabupaten Bantul programnya wis wajos gandos pokoknya. Itu untuk menjemput program dan intinya mensukseskan itu apa yang sudah dilakukan? Ya, jadi kita di pemerintah Desa Anggosari tentu kan selalu berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam hal ini setiap di awal-awal penyusunan program itu selalu ada instruksi maupun penyelarasan program kabupaten dengan program desa. Program-program wajib dari kabupaten yang mana itu menjadi visi misi Kabupaten Bantul itu juga kita sinkronkan dengan program dari pemerintah desa. Contoh tadi Pak Sekda ketika akan rumah tidak layak huni ya. Di Desa Anggosari selalu kita respon bahwa kita mempunyai harapan di tahun 2022 ini, 22 nanti rumah tidak layak huni di Anggosari akan hilang. Setidaknya di tahun 2000. Itu hilangin itu dibangun apa dobong, Pak? Dibangun, Mas. Dibangun, Di tahun dibangun. 2019 kemarin kita sudah membangun setidaknya ada 98 rumah. Oh, Nah, yang bersumber dari entah itu dari dana kabupaten, dana desa dan sumber-sumber yang lainnya. Kemudian kaitan dengan mewujudkan visi Bantul Cerdas, kita di Desa Anggosari mempunyai program satu dusun satu sarjana. Nah, satu dusun satu sarjana ini implementasi untuk mewujudkan dari visi ini yang seger ini Mas Pur. Wah ini. Kita kembali setelah yang lewat berikut ini. Ya, Namun lewat mawon to nih. Iki termasuk ampuh lho, Pur. Iya. Saiki sing ngladeni wae rame manusia biasa. Oh. Solin. Lho bapak iki unggulane akeh no. Apa? Esuk tangi turu rasah jungkat. Ketan be. Enggak, Pak Lah yo Sekda. lihat dijungkate apa? Ane sing mesake garwane. Lah piye? Lekane nyemproti tamanan kok dikira, wah, bapaknya tuku lampu taman to ngono bapaknya tuku. Wah niki Monggo, salah satu keunggulan. keunggulan. Ini dari tempurung kelapa. Ini juga kerajinan khas dari Anggosari ini, di Pedukuhan Santan. Nggih. Oh, nggih. Menika Wah, menika jenenge kala wau. seneng mau. Nggih. Niki bakmi ledrak. Wah, Pak jangan. Metek pun Nek kaya Mas Pur. Wah, nggih. Nek dibungkus ngeten iki jan kode. Kon bungkus. Kan kamu mulai. Terus saya buka orang ngopo. Ya. Kita lanjutkan. Iya, Jadi iya, untuk Pak. mewujudkan visi Bantul Cerdas tadi kita punya satu dusun satu sarjana. Jadi di tahun 2019 kemarin kita mengkuliahkan 5 warga di Anggosari secara gratis. Tahun ini ada 10 yang kita kuliahkan. Nah, sehingga ini menjadi salah satu tujuan kita untuk menasionalkan warga desa Anggosari SDM Kabupaten Bantul bisa lebih unggul lagi. Contoh Pak Lurah iki mengkuliahkan masyarakat di kelurahan ora kaya kowe. Sing dikuliah kok BPKB ya. Enggak deyan mangga ya kowe. Aku kuliah pendak esok lho. Kan apa kowe? Kuliah subuh lho ya. Kuliah sebuah keco tangis sebuah bejo kok. Nah, ini kembali ke Pak Sekda. Nggih. Nggih, ini nyuwun ngapunten Pak Sekda. Ini untuk prestasi Kabupaten Bantul itu yang menasional atau mungkin bahkan menginternasional. Menika napa, Pak? Oh nggih. Kalau secara nasional
kita ini dinilai oleh salah satu kementerian, yakni Kementerian PAN, bahwa penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu diberi nilai predikat A 2 tahun berturut-turut. Dan itu senasional jumlahnya hanya kisaran 5, termasuk diantaranya adalah Bantul. Nah, maka ini satu kebanggaan juga bagi Bantul. Di sisi lain juga tantangan agar kita bisa mempertahankan untuk masa-masa yang akan datang. Kemudian dalam rangka pembinaan kepada pemerintah desa, salah satu desa yakni Desa Sri Mulyo juga mendapatkan juara 1 lomba tingkat regional. Kalau dulu masih ada lomba tingkat nasional, tapi karena wilayah Indonesia itu luas, maka dibagi menjadi regional-regional. Nah, Desa Sri Mulyo menjadi juara di tahun 2019 kemarin. Nah, tentu kita harapkan juga desa yang lain, termasuk Desa Guosari, ini juga berpacu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki agar desanya memiliki kemampuan yang setara dengan desa-desa yang selama ini telah memiliki predikat desa dengan keunggulan IT-nya, desa dengan keunggulan BUMDes-nya, dan lain sebagainya. Artinya kalau satu desa itu memiliki prestasi, tentu ada unggulan yang bisa diandalkan dan bisa memberikan manfaat bagi warga masyarakat gitu. Berarti saiki Kabupaten Bantul luar biasa. Iya. Berprestasi, pembangunannya apik lho. Wah, pisan. Apa meneh ini? Ini kesimpulan dan harapan. Wah, ini apa? Monggo Pak Mungkin Sekda. yang menyimpulkan Pak Pak Sekda Sekda. untuk harapannya mungkin dari Pak Lurah. Ya, Monggo. adil ya. Adil, Pak Lurah. Monggo Pak Sekda. Oke. Jadi ulang tahun itu kan atau hari jadi itu kan saat untuk berintrospeksi, untuk melihat peristiwa-peristiwa yang lalu, untuk dijadikan bahan agar dapat melaksanakan pembenahan-pembenahan di masa yang akan datang. Mempertahankan atau meningkatkan hal yang sudah baik, tetapi juga memperbaiki hal-hal yang memang belum sesuai dengan harapan dan juga belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, oleh karena itu di hari jadi ke-189 ini kita mengharapkan Bantul itu bisa lebih baik dibandingkan dengan saat-saat kemarin. Sebagaimana prinsip hidup ini, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok juga harus lebih baik dari hari ini. Menika Pak Lurah harapannya. Iya, harapannya. Tentu harapannya di ulang tahun Kabupaten Bantul yang ke-189 ini, Bantul akan semakin sejahtera. Bantul bisa mewujudkan Projo Taman Sari dengan semangat makarya bangun desa, memulai pembangunan dari pinggiran. Pinggiran dalam hal ini adalah desa sebagai ujung tombak dalam pembangunan partisipasi masyarakat, karena di desa ada harapan, di desa ada kesempatan, dan di desa ada kewenangan. Nah, hal ini yang bisa ditumbuh kembangkan bersama masyarakat, bersama Bantul kita tercinta, sehingga ke depan Bantul bisa gemah ripah roh jinawi dengan mewujudkan visi Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Sejahtera nih awake. Sejahtera, Makmur. Ini ono yang berharap juga, tapi ya memang kita atau tak angel. Lah ngopo? Berharap kapan iso menikmati. Wis Anu. ken mau nggih. Nggih. Ha iki awake dhewe matur nuwun wis dikek kesempatan iso pinanggih Pak Sekda, matur nuwun Pak Sekda, Nggih. Pak Lurah. Nggih. Pokoknya kita berharap moga Bantul akan lebih baik lagi, akan lebih dikenal di internasional. Nggih, ya niki gandeng nggih. Pun buburin niku pun ngawe, aku panganan, aku pangan. Nggo Pak, nggo. Monggo Mas Sur, anggap omahe dhewe Mas Sur. Waduh, engko kon asah-asah iki. Wah, nggih. Monggo Pak Sekda. Monggo. Monggo. Wis dawet tok sok. Butuh ya. Nggih. Mangke dibungkus rapo Mas Sur. Wong wis bungkusan kan. Yo, kita punya harapan juga ya Pur ya. Harapannya buat dibungkus Monggo niki cendol dawet. Selamat hari jadi Kabupaten Bantul ke-189. Makarya bangun desa.
kok ninggu. Weh, Aku di kene. kaget aku. Aku ya kaget e. Aku kok ditinggal. Orang dhewe kan grup anyar ora Lah ditinggal. iya, iki makan ada mubeng-mubeng ning Wis. nang wilayah Guosari Nah, wis. wis kepanggih Pak Sekda, Oh. wis kepanggih Bu Fenti, Betul. wis diparingi pengetahuan masalah Bantul. Nah, iki dadi awake dhewe istilahnya wis dibekal Nah. duwe pengetahuan tentang Kabupaten Bantul. Nah. Kabupaten Bantul sing saiki tambah maju dengan wajah yang lebih luar biasa. Lebih menarik. Apa ya, Bor? Nyemprot. Nah iki, Droplet. awake dhewe pamitan matur nuwun untuk pemirsa semuanya yang sudah mengikuti jalan-jalan kita. Nah. Nah, lho. Mau wis dikai nganu warna panganan bubur barang. Miletek. Miledek, nah. Pokoknya jangan lupa untuk tetap stay tune, nah, di layar-layar dolan-dolan. Pokoknya Bantul luar biasa. Sip tenan Bantul ki. Wis. Aku bangga menjadi masyarakat Bantul. Bantul. Oh. Ayo gak pamitan. Ya ayo Ya. sadurunge ngeke ucapan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Kabupaten Bantul yang ke-189. Tambah sukses, tambah maju, tambah semuanya. Masyarakatnya tambah makmur. Amin. Bangga dengan Kabupaten Bantul. Wes apa jenenge kenalke? Ayo aku pur segi panjang. Aku kancane iki Novi Kalor. Ayo. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi